Akhirnya ada titik terang, pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 akan menggunakan metode ini sahabat sosial. Apakah menggunakan KKS ataukah malah PT Pos Indonesia? Simak informasi terbaru dari Kementerian Sosial. Kemudian berikut bocoran kapan cairnya dan informasi terkini bahwa BPNT akan cair 3 bulan sekaligus Rp600.000. Apakah akan dicairkan bulan Maret? Setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting terkait akhirnya ada titik terang dari Kementerian Sosial tentunya pencairan program Keluarga Harapan PKH tahap ke-1 tahun 2023 akan menggunakan metode ini, apakah KKS atau malah kantor pos sahabat sosial. Nah, nanti akan ada di video ini untuk jawabannya. Kemudian untuk berikut bocoran kapan dicairkannya PKH dan juga BPNT cair 3 bulan Rp600.000. Apakah pencairannya akan di bulan Maret tahun 2023 atau di bulan Februari ini? Maka simak sampai dengan akhir. Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasinya bahwa akhirnya ada titik terang dari Kementerian Sosial terkait pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 akan menggunakan KKS ataupun malah menggunakan PT Pos Indonesia. Ini terkait informasi terkini yaitu dari rapat dengan DPR Komisi 8 kemarin sahabat sosial ya. Kemudian kapan sih untuk dicairkannya? Dan kemudian ada informasi terbaru, BPNT akan cair 3 bulan sekaligus. Apakah dicairkannya bulan Maret? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sahabat sosial, saya akan berikan informasi terkini terlebih dahulu ya, terkait kenapa sampai dengan hari ini belum ada informasi pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023. Jadi ternyata sahabat sosial, menurut informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rapat kerjanya dengan DPR RI dengan Komisi 8 menyebutkan bahwa ada anggaran yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Sahabat bener, kita rapat nggak ada Pak, kami ini macam-macam sudah susah kami Pak, terus terang berat ini kalau buka blogger itu rapat itu harus terus sampai jam 2 malam itu hampir tiap hari buka blogger, berat bener-bener kan. Kita harus itu rapat itu sementara harus nyiapkan lapangannya gitu. Dalam rapat tersebut juga Kementerian Sosial meminta masukan kepada DPR RI terkait masalah untuk pemblokiran ini, karena yang diblokir anggarannya cukup besar sahabat sosial, yaitu sekitar 412.084.915.000 rupiah. Ini kalau tidak dibuka blokirannya maka akan terkendala untuk pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 tentunya ya sahabat sosial. Kementerian Sosial sudah meminta untuk masukan kepada DPR RI agar memberikan masukan bagaimana caranya agar di pertengahan bulan Februari ini blokiran untuk anggaran 412 miliar tadi segera dibuka agar segera terrealisasi untuk pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 sahabat sosial. Seperti itu mestinya saya sudah sampaikan ke Bu Menkyu, Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini.
seperti itu. Kami udah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya, baru Ben. Untuk buka blokir itu rapat itu sampai malam-malam, Pak. Tiap hari. Jadi sahabat sosial sudah paham ya, apa kendala sampai dengan hari ini belum dicairkan, itu terkait dengan adanya pemblokiran dari Kementerian Keuangan tentunya ya sahabat sosial. Nah di tahun 2023 ini untuk anggarannya memang turun sekitar 3 miliar, namun ini tidak mempengaruhi untuk pencairan bansos di tahun 2023 sahabat sosial. Ini akan tetap dicairkan, namun Kementerian Sosial tentunya menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan agar segera membuka blokirannya di Februari tahun 2023 ini sahabat sosial. Karena dengan adanya pemblokiran anggaran ini tentunya Kementerian Sosial kewalahan untuk membuka blokiran karena setiap malam harus rapat dengan TA atau dengan tenaga ahli untuk membuka blokiran setiap harinya sampai dengan pukul 2 malam sahabat sosial atau 2 pagi ya. Itu menurut dari informasi Kementerian Sosial dalam rapat kerja tersebut ya. Kemudian sahabat sosial untuk permasalahan pencairan PKH tahap ke-1 ini menggunakan metode KKS ataupun PT Pos Indonesia. Nah sebelumnya informasi di konferensi pers sebelumnya Kementerian Sosial mengungkapkan bahwa untuk tahun ini tidak ada anggaran PT Pos Indonesia. Yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung itu, kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi nah itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Itu kita baru lewat pos. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Kami nggak ada anggarannya. Namun dalam rapat kerjanya kemarin dengan DPR RI Komisi 8, beliau menyebutkan bahwa akan mengusahakan untuk pencairan lewat PT Pos Indonesia yang baru terkumpul anggaran sekitar 200 miliaran untuk anggaran jasa pencairan di PT Pos Indonesia. Jadi ini usulan kalau PT Pos sekarang kita lagi cari untuk biaya untuk penyaluran ini. Cuman rasanya sulit, kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230-an. Tapi nanti yang tahap ini bisa kah? Bisa. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa di PKH tahap ke-1 ini atau di tahap ini kemungkinan bisa terrealisasi untuk menggunakan PT Pos Indonesia. Jadi, disimpulkan bahwa untuk pencairan PKH tahap ke-1 dan juga BPNT itu akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia kembali di tahun 2023 ini, khususnya untuk tahap 1 yaitu alokasi Januari, Februari, Maret, dan juga BPNT alokasi Januari, Februari, juga Maret. Dan Kementerian Sosial juga menyebutkan bahwa akan pencairannya langsung yaitu untuk Januari, Februari, Maret itu kemungkinan adalah pencairan BPNT atau program sembako. Jadi kemungkinan besar sahabat sosial sesuai dengan intinya. Sebelumnya juga PLT Dirjen Linsamsos menyebutkan bahwa di minggu ketiga memang ada survei kembali dan minggu keempat. Jadi kemungkinan besar sahabat sosial untuk pencairan PKH tahap 1 akan menggunakan PT Pos Indonesia. Jadi akan bebarengan seperti pencairan di Desember kemarin sahabat sosial, yaitu untuk 3 bulan sekaligus BPNT plus yang mempunyai PKH ya sahabat sosial. Jadi ketika ada anggota PKH yang mempunyai BPNT maka akan dicairkan dalam satu surat undangan yang dicetak oleh PT Pos Indonesia. Namun ini baru rapat kerja, jadi Kementerian Sosial belum memutuskan untuk apakah benar akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia ya. Namun beliau menyebutkan bahwa di tahap ini itu bisa terrealisasi untuk PT Pos Indonesia khusus tahap ini. Artinya tahap 1 tahun 2023 ini. Untuk tahap kedua, 3, dan keempat Kementerian Sosial tentunya belum menginformasikan untuk kedepannya. Bisa jadi menggunakan KKS ataupun PT Pos Indonesia kembali sahabat sosial. Siapkan, jadi kita akan berikan bantuan Januari, Februari, Maret. Ya. Ini belum kami memang nunggu ketemu dengan Komisi 8. Kami akan serahkan satu. Nanti tinggal harinya, jadwalnya di mana,
kapan seperti biasa Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan. Nah, itulah teman-teman informasi terkini untuk jadwal, kemudian untuk PPNT akan dicarikan 3 kali sekaligus. Maka kita tunggu saja, kita bersabar terlebih dahulu menunggu keputusan dari Kementerian Sosial untuk rapat kembali dengan Komisi 8. Nantinya hasilnya akan seperti apa, dan tentunya sambil menunggu pemblokirannya dibuka oleh Kementerian Keuangan agar realisasi pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 akan segera dicairkan. Nah, itulah teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.